apa yang paling berhasil dan apa yang menurut Bapak masih gagal selama 10 kurang lebih 10 tahun? Ya, belum sampai 8 tahun, 9 tahun. ya. Saya pikir kalau saya menyampaikan secara rinci jelas mungkin saya tidak bisa satu persatu ya. Ya, tapi saya anggap yang belum bahas itu adalah soal ekonomi. Belum puas ya? Belum puas. Walaupun ada keberhasilan, ada peningkatan, tapi pada umumnya. Tetapi kalau kita mau berpikir, mau menepuk dada, secara kasat mata kita mau mengatakan, wah, masa kok tidak ada peningkatan pendapatan masyarakat? Sekarang beli motor sebeli berkacang goreng, beli mobil pickup, silakan. Kita lihat. Artinya itu ukuran nyata. Ukuran nyata, tapi saya tidak bisa kelibahkan itu bukti ada peningkatan pendapatan. Siapa dulu? Saya selalu bilang ini ada saving oleh masyarakat. Biaya anak sekolah pemerintah ambil beasiswa. Iya. Biaya kesehatan pemerintah ambil. Jadi ada saving sebenarnya. Ini mereka bisa beli sepeda motor, mereka bisa beli mobil pickup, bukan dari peningkatan pendapatan. Kalau saya mau milih secara itu ada kena ada saving, sehingga uang mereka siapkan di biaya pendidikan, biaya kesehatan, mereka bisa beli yang lain kali lagi ditanggung oleh pemerintah. Karena sebagian kebutuhan masyarakat ditalangi. Iya, ditanggung oleh pemerintah. Jadi hal itu Bapak, pengalaman Bapak sebagai wakil kemudian sebagai bupati, hal apa yang paling sulit atau tantangan memajukan nadanya? Apakah sistem politiknya, atau karena sumber daya manusianya, atau ada hal lain yang menurut Bapak selama ini sulit yang buat Ya. ada itu maju? Ini sebenarnya tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Tapi sekarang yang kita butuh adalah merubah mindset. Pertama masyarakat, yang kedua birokrat kita. Kita tinggal sentuh saja bagaimana berubah cara pandang, ya. Lalu bagaimana kita bekerja, ya, baik untuk masyarakat, di kalangan birokrat. Saya kata kenapa ini? Kita contoh, saya contoh di mana-mana. Bansos sudah lebih banyak piara babi, tapi aneh itu saya rasa gagal, ya, baik dari Perak maupun dari Bansos. Saya lihat tuh mungkin 70-80% banyak piara babi, tapi babi Bansos di mana semua? Karena terbukti setiap hari Sabtu kita berbondong-bondong ke Matiloko, cari babi di Matiloko, satu jual orang Manggarai, di Bejawa dan sekitarnya. Ya. Masalahnya di mana? Ya, saya bilang tadi mindset. Saya menemukan persoalannya. Dapat uang bansos biar babi, dia tidak beli lagi babi tambah jumlah babi, kan babi yang ada dia jadikan babi bansos. Itu realita. Ya. Nah, Jadi sifatnya tangkap dalam. ya. Ya, tapi kan kita tidak bisa dari tanggung jawab itu. Iya. Kita tidak mungkin menunggu pemerintah masyarakat sadar bahwa kita bisa memberdayakan mereka, tidak. Inilah mindset itu tugas pemerintah juga, memberdayakan mereka dan bagaimana berubah mindset mereka. Nah, itu saya rasa kerja berat. Iya, itu kerja berat. Kita berkampanye perbuatan, tapi kalau masyarakat birokrat juga tidak bisa merubah mindset kita, cara pandang, cara pikir kita. Ya, tapi kita tidak boleh mundur. Iya. Tidak boleh mundur. Tantangan yang harus kita segera kita atasi. Ya. Jadi, oke Bapak. Jadi pertanyaan berikut Bapak, kita lebih spesifik lagi, kita bicara tentang birokrasi. Tadi Bapak sempat menyentuh. Sekarang berkembang juga di publik soal Bapak kenapa tetap mempertahankan orang dalam jabatannya, padahal sedang terindikasi masalah tertentu. Penjelasan dari Bapak bagaimana? Oh ya, baik. Tentang birokrasi ya, kita sama-sama tahu bahwa sekarang dengan kebijakan pemerintah disebut dengan reformasi birokrasi. Bagi saya itu reformasi birokrasi itu ada 3 hal. Yang pertama struktur organisasi, itu kita bicara tentang dinas, badan, dan lain sebagainya. Yang kedua tata laksana. Yang ketiga SDM aparatur itu sendiri. Kalau saya lihat bicara dari struktur organisasi dinas, ada kontradiksi dengan realitas di setiap daerah.
PP 18 tahun 2016. Ya. Dia membentuk dinas badan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Sebenarnya prinsipnya dinas badan yang dibentuk di daerah itu adalah menunjang pencapaian visi misi bupati terpilih. Visi misi bupati terpilih tentu melihat daripada potensi yang kita miliki. Nah, dari pertanyaan paling umum yang paling satu, mestinya dinas yang kita bentuk lebih banyak itu dinas yang kemakmuran. Analogi sederhana, ya kan? Antara kabupaten dan kota. Kota ini dia tidak bentuk dinas pertanian, dia tidak bentuk dinas perkebunan. Yang dia butuh itu dinas tata kota, dinas kebersihan, mungkin dinas pemadam kebakaran. Tapi di daerah kami tidak butuh itu. Karena potensi kami ada di dinas pertanian dan pangan. Itu filosofi dasar sebenarnya kalau kita melihat dari kebijakan pemerintah pusat untuk menata tentang perangkat daerah. Padahal kalau kita lihat regulasi sebelumnya tentang penataan perangkat daerah ada PP 8, saya lupa tahun berapa, tahun 2002 atau 2004 saya lupa ya. Lalu PP berubah ke PP 41. Lalu sekarang PP 18. Sekarang PP 18 soal tidak di situ. Baru ada bagian tipologi. Tipe A, tipe B. Dia boleh dinas tapi tipenya beda. Tipenya beda. Tetapi kalau kita hidup pada dengan beban kerja, terbalik ini. Konsekuensi tipologis itu apa? Ya tentunya kan misalnya statusnya dia. Dia boleh kerja dinas sama, ya, tapi berpengaruh misalnya kepala dinas ini tunjangan jabatannya segala macam, dia akan berbeda. Yang menjadi soal sekarang adalah ada tipologi, tapi kalau kita ada tugas, dari tugas kalau kita banding dengan beban kerja, dia terbalik. Ada dinas yang beban kerja lebih banyak, tapi dia tipologinya kecil. Tapi ada dinas yang beban kerja sedikit. Tipologinya. Ya, tipologi apa? Itu yang saya rasa juga ya, mestinya prinsip semua tugas pokok fungsi pemerintah itu wajib dilaksanakan. Tetapi tidak mesti dibentuk dari sebuah perangkat daerah sendiri. Itu prinsip saya. Dia bisa merger, bisa gabung. Jadi miskin struktur kaya fungsi. Kaya fungsi. Itu kalau PP 41 dulu gitu. Dia istilahnya miskin struktur kaya fungsi. Jadi struktur. Dari struktur kita bicara tentang tata laksana reformasi birokrasi. Supaya kita dinas ini tahu tugas kau itu apa. Dinas ini tugasnya apa? Jangan sampai ada tugas sebagai dinas ini, ada tugas sebagai dinas ini. Kita struktur kita bantu. Dinas tugas kamu ini, dinas ini tugas ini, dinas ini tugas ini. Itu kendala. Ya. Lalu baru kita bicara tentang SDM aparatur. Kalau kita bicara tentang tataran normatif, tentunya kan siapa jadi kepala dinas, sekretaris, kabit, itu kan ada aspek normatif, yaitu syarat pangkat, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mau kita capai ada, saya bilang kita harus bisa menempati orang yang tepat pada tempat juga yang tepat. Kalau yang terjadi selama ini bagaimana? Ya, sekarang kalau kita lihat fakta ini, ya belum sesuai yang kita harapkan. Kira-kira itu menjadi komitmen ya ke depan. Ya, ini yang saya bilang. Kalau sebenarnya saya mau ngomong sebentar nih. Ngomong sebentar ini, saya mau ngomong kondisi yang ada sekarang dulu nih. Siap. Nah, ada kondisi ini nih. Seperti itu. Sekarang terbukti saja. Ya, kita sedikit sulit dalam rangka penataan birokrat. Kenapa? Kalau kita ikut tatanan normatif, kita sudah sulit. Karena terjadi loncatan. Minta maaf. Ada senioritas dari kepangkatan, pada posisi misalnya pada eselon kabit, tapi bisa terjadi loncatan. Lalu ke eselon 2, tapi kita lihat dari tatanan normatif ada orang pangkat yang lebih tinggi, dia lebih senior. Dampaknya adalah mereka yang senior pada tatanan eselon 3, 3B mau kemana nih? Iya. Karena terjadi loncatan,
ya, loncatan dari aspek kepartaian yang bersama, dari aspek senioritas dan segala macam Iya, iya. masih jauh misalnya, masih ada yang dianggap seperti Iya. seperti itu sehingga Loncatan itu terjadi karena apa? ya Karena sistem tadi. sebenarnya kalau sistem jelas, Sistem jelas. tataran aturan jelas, tetapi yang sekali lagi yang membuat kita rusak dalam penataan birokrasi ini, terutama birokrat adalah dominasi politik dalam pembinaan karya pegawai negeri. Jujur persoalan, maaf mungkin ada orang tidak sependapat, saya jujur mengatakan, dan ini realitas. Dominasi politik masuk dalam sistem pembinaan karya pegawai negeri. Iya. Masalahnya saya sampaikan tadi. Sampai kapan kita akan begitu? Akhirnya kita dari bupati, setiap ganti bupati balas dendam, dari bupati balas dendam. Ini harus kita hentikan, tidak boleh. Hentikan. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi yang harus kita lakukan. Kita masuk lagi ke hal-hal yang sifatnya kasuistis. Tetapi satu sisi kalau tidak diklarifikasi ini mungkin bisa merugikan proses perjuangan politik kita. Jadi saya pikir pertanyaan ini mungkin perlu saya sampaikan juga terkait polemik tentang Gor Wolobobo yang sekarang lagi panas. Begini, Itu pendapat Bapak Dokter. Wolobobo ini itu pertama dilaksanakan kurang lebih tahun 2017 dengan anggaran kurang lebih 6 miliar lebih. Ya. Lalu di 2019 ditambah lagi dengan 2 miliar lebih. Sebenarnya persoalan ini tidak masalah. Sebenarnya Secara teknis tidak masalah. Kalau orang lihat sekarang memang terkesan bahwa dia sedang bermasalah, terbengkalai. Tapi terakhir saya lihat sebenarnya bekerja. Dia terbengkalai 3 bulan itu dengan corona. iya, Mas Bapak. Ya, semua tukar banyak dari luar semua. Dengan corona akhirnya orang akhirnya terbengkalai. Ya. Lalu kita bicara tentang Wolobobo ini saya bilang tadi ini kan dari kebutuhan kita tuangkan dalam rencana kerja kita, lalu kegiatan masuk oleh dinas BU, ya. Dan kondisi terakhir sekarang ini ya sudah hampir selesai. Tapi saya mau lihat dari sisi pelaksanaan ini, bukan secara kondisi lapangan, tapi proses ini. Iya. Proses ini dilaksanakan oleh namanya ULP, unit layanan pengadaan. Sistemnya online. Semua karena dia masukkan penawaran itu melalui sistem online ke ULP. Lalu nanti ULP ada pokja yang dibagi, lalu mereka melihat mengevaluasi. Ya dari penawaran sana ke rupiah terkanan. Siapa yang memenuhi syarat itu ditunjuk sebagai pemenang. Jadi tidak ada intervensi pun sedikit dari bupati dalam hal tidak. Semua itu urusan di unit pelayanan pengadaan barang dan jasa. Ya. Bicara tentang hal normatif lah, terlepas dari ada tidaknya intervensi, tadi Bapak sudah bilang bahwa tidak ada intervensi dari pelaku. Tetapi bicara tentang proyek ini kan ada yang namanya deadline waktu. Nah, tadi kan bicara tentang sistem tender dan sebagainya. Nah, dari sisi deadline waktu ini kan di media sudah bilang molor 4 kali, tapi panitia ya tetap memberikan kesempatan lagi dari Pemda. Berita media itu kira-kira responnya seperti apa? Apa berita itu salah atau yang benarnya itu kira-kira seperti apa? Ya, ini betul sudah melewati waktu. Sudah melewati. Ya, melewati tahun anggaran. Berarti ada kelalaian di sana ya? Ya, kelalaian. Tapi kita lihat dulu kelalaian penyebabnya apa. Dianggap lalai. Apa silakan. Alasannya apa ya? Ya. Ini kan berangkat dari kita mulai startnya tidak terlambat.
mempengaruhi. Kalau kita hitung berdasarkan time schedule, itu proyek tidak bisa diselesaikan pada tahun anggaran bersangkutan. Kan waktu tidak cukup. Tapi karena kita menganut tahun tunggal, mau tidak mau, itu harus selesai per 31 Desember. Semestinya. Ya. Lalu ada ketentuan yang lain, ya, yang mengatur ini sisa pekerjaan boleh dilanjut pada tahun anggaran berikut. Iya. Tapi dengan catatan sisa pekerjaan, sisa uang yang kita luncur ke tahun berikut wajib kenakan denda. Iya, dan itu yang terjadi. Jadi denda. Dan sekarang mungkin rekan itu baru mencairkan uang terakhir sampai sekarang itu baru 60%, saya tidak tahu persen, antara 50 sampai 60%. Uang itu mau dicairkan semua pada pihak kontraktor. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, Pak. Di mana posisi bupati sebagai kepala daerah dalam urusannya dengan hal-hal yang sifatnya proyek semacam ini? Misalnya di luar dari perencanaan, meleset dari perencanaan. Apakah seorang bupati bisa memberikan sanksi administrasi atau semacam sanksi terhadap kontraktor atau kepada tim di bawah? Tugas bupati itu kan dibaca habis juga di berdasarkan struktur yang ada. Ya, tentunya di struktur yang ada itu juga dengan aturan-aturan yang juga ada yang langsung melekat. Misalnya untuk proyek, ya. Ini yang urus. Ya, ini dinas PU. Dirinya diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen, sebagai pengguna anggaran. Di bawah situ ada kuasa pengguna anggaran. Lalu nanti di situ ada panitia dan lain sebagainya. Ya, kewenangan itu terbaca habis. Tapi dalam keadaan tertentu, bupati bisa melihat dengan kondisi yang memang tidak bisa mengumpulkan. Bupati bisa mengambil sikap untuk membatalkan atau membatalkan kontrak. Istilahnya PHK. Berarti sejauh ini masih dianggap wajar saja, masih dianggap layak. Ya, karena saya bilang sampai terlambat ini karena kita juga pertimbangkan dengan misalnya selama 3 bulan lebih ini kan tidak ada pekerjaan lain. Jadi kita kan juga saya bilang jadi, tapi prinsip terlambat kau kena denda tetap. Nah sekarang kita masuk soal transparansi. Ini hal yang menyedot perhatian publik selama ini. Menurut Bapak ini, ngomong tentang transparansi ini kan sesuatu yang sangat substantif sekali. Apakah yang ada saat ini sudah sangat transparan atau memang butuh semacam peningkatan dalam aspek transparansi? Ya, tuntutan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah itu angkutan dan transparan. Itu aturan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan dan harus transparan. Melalui media mana? Pertama, kita pasti menyampaikan dengan cara yang normatif. Ada kita menyampaikan laporan keterangan bertanggung bupati kepada DPR. Nah, itu normatif. Ya, ternormatif. Tapi masyarakat siapa saja sementara itu bisa mengakses. Nah, kita lagi sementara berpikir untuk membangun satu sistem aplikasi, ya, sehingga masyarakat itu bisa mengakses langsung. Ini yang sementara proses. Iya. Sedang kita ke depan ini harus lakukan itu supaya ada kemudahan dalam rangka masyarakat bisa mengakses informasi langsung tentang kebijakan pemerintah dalam membangun daerah ini. Bisa. Nah, yang kedua, ya, dalam penyelenggaraan pemerintah betul aku tak berikan transparansi, tetapi juga ada hal yang tidak bisa kita publikkan secara umum. Iya. Analogi begini, ini misalnya informasi keterbukaan. Ya, minta maaf, ini karena bagaimanapun juga ada hal yang disebut dengan rahasia jabatan. Iya. Tapi saya minta ini jangan dibaca secara negatif. Analogi begini, dengan undang-undang tentang informasi keterbukaan. Kamu datang di siapa rumah? Saya bilang, mari Pak, silahkan masuk dulu. Mungkin pas jam makan, Pak, mari kita pas lagi makan, meja makan. Terus mungkin tamu bilang, Pak,
Saya minta izin, saya bilang, oh kesini. Tetapi terus kamu bilang, masa mau masuk Pak pun kamu Iya, tutup. iya. Jadi ada batasnya. Ada batas. Iya. Tapi hal yang sedang transparansi itu hal yang wajib diketahui oleh masyarakat. Iya. Setiap jabatan ada disebut rahasia jabatan Rahasia. yang tidak bisa kita Jadi terlepas dari itu semua, bicara tentang rahasia jabatan. Sekarang ini publik ingin mengetahui misalnya akses terhadap informasi mengenai anggaran terhadap setiap program per tahun. Apakah itu masuk dalam rahasia jabatan atau itu memang wajib? Oh wajib. Ini karena kepentingan masyarakat dari APBD, masyarakat itu harus tahu. Sedangkan yang terjadi selama ini kan masyarakat hanya bisa akses ringkasan APBD misalnya, tetapi sampai satuan sekian ini kita sudah tidak bisa lihat dan program ini tahun ini Itu karena itu kita ada buku 1, buku 2, ada rapi dan memang terbahas. Kita bicara tentang kegiatan. Sebenarnya itu hal bisa diketahui oleh masyarakat. Saya bilang persoalannya di mana adalah bagaimana kita menyampaikan itu kepada masyarakat. Kita tidak mungkin bisa di fotokopi beraksi dengan masyarakat. jadi kita aksesnya itu ke mana? Bagian keuangan dan sistem aplikasi ini akan berencana ke depan tuh. Dari sebuah sistem aplikasi masyarakat bisa mendapat informasi lain. Jadi hal itu tidak rahasia. Jadi kalau misalnya besok lusa kami ke keuangan terus mereka tahan-tahan, itu sebenarnya salah itu. Salah. Siap. Itu salah. Siap. Dan kalau mereka tahan pelakon bupati. Jadi dari keuangan dengan itu ya, besok lusa masyarakat datang minta data kasih. Semua dinas. Semua dinas datang minta data kasih. Ini dari. Tapi kalau terusnya akan bagaimana orang ini itu saya bilang, nah itu ya rahasia tuh. Ya. Itu rahasia. Oke. Tapi apa yang kita lakukan pemerintah masyarakat wajib tahu.